Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus anak-anak santriku di SMA Integral Hidayatullah Batam yang sedang mengikuti pesantren Ramadan. Alhamdulillah, materi kita kali ini yaitu tentang babut thaharah. Di sini saya akan membahas 3 materi tentang babut thaharah. Yang pertama adalah pengertian thaharah dan hukum thaharah. Yang kedua, tentang sarana bersuci. Yang ketiga, tentang najis dan macam-macamnya. Alhamdulillah, kita akan bahas yang pertama yaitu pengertian dan hukum thaharah. Thaharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Thaharah atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam berbagai macam ibadah. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman dalam ayatnya yaitu wa in kuntum junaban fatthaharu. Dan jika kamu junub maka mandilah. Di surat lain juga Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fathahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Rasulullah SAW bersabda, miftahus salati tahuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Kunci salat adalah bersuci. Tahrim atau pembukanya adalah takbir, dan tahlil atau penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalullahu salatu bighairin tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci. Muttafaqun alaihi. Taharah bersuci juga terbagi 2, yaitu batiniyah dan lahiriah. Batiniyah yaitu mensucikan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan dengan cara bertaubat secara sungguh-sungguh, atau istilah kita adalah taubatan nasuha. Demikian juga mensucikan hati dari noda-noda syirik, iri, dengki, riya dengan keikhlasan dan sebagainya. Sedangkan bersuci lahiriah yaitu bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis yaitu menghilangkan segala macam najis dengan air suci, baik yang menempel di badan maupun pakaian pada orang yang mau melakukan sholat dan juga tempat sholatnya. Sedang bersuci dari hadas adalah dengan berwudu, mandi, dan tayamum. Teman-teman rahimakumullah, sampai sudah kita di materi kedua, yaitu sarana bersuci. Bersuci hanya bisa dilakukan dengan 2 sarana, yaitu air mutlak dan debu suci. Saya akan menjelaskan apa itu air mutlak. Air mutlak yaitu air yang masih asli sesuai awal ciptaannya atau disebut air murni. Air murni ialah air yang belum bercampur dengan apapun yang mengubah sifatnya, warnanya, maupun baunya. Baik itu dicampuri najis ataukah tidak. Contohnya adalah air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, air salju, dan air laut. Itu adalah air mutlak, air suci dan mensucikan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Yang kedua yaitu debu suci, yaitu segala permukaan tanah yang suci baik berupa tanah, pasir, batu ataupun debu.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah dijadikannya untukku tanah sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Debu bisa dipakai bersuci jika seseorang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Dan ada lagi sabda Rasulullah SAW dalam hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim meski dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika ia mendapatkan air, maka hendaknya dia mengusapkannya ke kulitnya. Alhamdulillah, teman-teman rahimakumullah, sampailah kita pada materi yang ketiga, materi terakhir, yaitu tentang najis dan macam-macam najis. Najis adalah segala sesuatu yang keluar dari dua kemaluan manusia, baik dari depan maupun dari belakang. Istilah kata seperti kubul dan dubur, yaitu yang berupa BAB, BAK, madhi, atau wadi. Madhi adalah air yang keluar karena melihat lawan jenis dan mendorong syahwat. Sedangkan wadi adalah air yang keluar setelah air kencing karena unsur tertentu atau karena sebab-sebab tertentu. Saya akan menjelaskan tentang cara-cara taharah menurut pembagian najisnya. Yang pertama adalah najis ringan. Yang kedua ada najis sedang. Yang ketiga ada najis berat. Pertama saya akan menjelaskan apa itu tentang najis ringan atau istilah kata najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibunya, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najisnya cukup ringan dan mudah, yaitu dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua adalah najis sedang. Istilah katanya juga disebut najis mutawassithah. Adalah najis yang termasuk ke dalam golongan najis ini, yaitu air kencing, kotoran, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan rasanya. Biasanya ini untuk anak perempuan, bayi perempuan yang masih usia 2 tahun. Yang ketiga terakhir adalah najis berat atau najis mughallazah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau akli, yaitu hewan anjing dan babi. Ya, untuk anjing dan babi, cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau debu. Alhamdulillah, teman-teman semua, selesai sudah materi kita kali ini tentang babut taharah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang salah itu datangnya dari saya, yang baik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang taharah ini, cukup singkat tapi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.